Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Satu, identitas dan takdir bangsa-bangsa hanya dibenarkan menurut iman kepada Elohim Israel dan Mesias Israel. Suka tidak suka, mau tidak mau, semuanya pasti akan berujungnya kepada Tuhan Israel itu. Bangsa-bangsa apapun. Makanya amanat agung ini menjadi beban kita semua. Dan Tuhan menilai sikap bangsa-bangsa terhadap Israel dan orang Yahudi. Ini konsisten dengan semua ayat yang ada di Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat contoh ketika mungkin ini ayat ya apa kitab yang jarang dikhotbahkan di gereja, yakni Edom, tentang kitabnya dari Obadya. Kitab dari Obadya tentang Edom. Nah, ini unik banget Bapak Ibu. Nabi Obadya ini hanya menulis satu surat dan suratnya hanya berisi tentang nubuatan tentang Edom. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan satu surat, satu nabi hanya ngomongin tentang Edom. Kenapa bisa saking pentingnya gitu ya sampai ditulis meski hanya satu surat? Karena Tuhan mencela apa yang dilakukan oleh Edom. Sikap hati Edom yang mensyukuri ketika orang Israel, saudaranya gitu ya. Kan Bapak Ibu sudah lihat bahwa Edom itu adalah keturunan dari Esau. Israel keturunan dari 12 suku Israel, keturunan dari Yakub karena nama Yakub diganti menjadi Israel. Tetapi Edom ini dia bersukacita karena Yehuda dihancurkan oleh Babel. Tetapi Tuhan tidak suka sehingga Tuhan menghukum Edom. Tuhan memunahkan Edom. Jadi sikap hati, bahkan hati dari saudara kandung dari bangsa Israel gitu ya. Nah, itu pun tetap dinilai oleh Tuhan. Jadi Tuhan gak main-main, Tuhan punya alasan menghukum Edom. Contoh saya bacakan dari Obadya 1 ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Jadi nggak main-main Bapak Ibu, Obadya 1 ayat 10 ini adalah alasan Tuhan menghukum Edom. Karena apa? Karena Edom memandang rendah terhadap saudaranya, yakni Israel, Yehuda ya dalam hal ini. Dikatakan di Obadya 1 ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan bahwa Tuhan pun melihat sikap hati kita, sikap hati sebuah bangsa terhadap Israel dan Tuhan pun menilai sikap hati kita terhadap apa yang kita lakukan terhadap orang Yahudi. Makanya ada ayat diberkatilah orang yang memberkati engkau dan dikutuklah orang yang mengutuki engkau. Nah, ayat ini kita bisa praktekkan, kita bisa lihat tentu bagian yang positifnya, yakni kita memberkati, bukan mengutuki. Demikian Bapak Ibu dari saya, apa yang bisa saya sajikan ini sudah selesai. Semoga ini bisa menjadi berkat dan biarlah kita semakin punya hati untuk bangsa-bangsa dan juga kita punya hati untuk orang Yahudi dan bangsa Israel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.